Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Alia Utami. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem integumen pada kulit. Baik, kita akan membahas tentang struktur sistem integumen yang terdiri dari lapisan kulit, fungsi kulit, dan faktor yang mempengaruhi warna kulit. Baik, kita mulai dengan sistem integumen. Seluruh tubuh manusia, bagian terluar, terbungkus oleh suatu sistem yang disebut sebagai sistem integumen. Sistem integumen terdiri dari organ terbesar dalam tubuh, yaitu kulit. Nah, kulit adalah organ terbesar di tubuh manusia dengan ketebalan berbeda-beda di setiap bagiannya, yang melindungi struktur internal tubuh dari kerusakan, mencegah dehidrasi, penyimpanan lemak, dan menghasilkan vitamin dan hormon. Baiklah, mari kita bahas satu persatu dari sistem integumen ini. Sistem integumen adalah garis pertama pertahanan tubuh terhadap bakteri, virus, dan mikroba lainnya. Hal ini juga membantu untuk memberikan perlindungan dari radiasi ultraviolet yang berbahaya. Kulit merupakan organ tubuh paling besar yang melapisi seluruh bagian tubuh, membungkus daging dan organ-organ yang ada di dalamnya. Luas kulit pada manusia memiliki rata-rata 2 meter kuadrat, dengan berat 10 kg jika ditimbang dengan lemaknya, atau 4 kg jika tanpa lemak, atau beratnya sekitar 16% dari berat badan seseorang. Daerah yang paling tebal berkisar 66 mm pada telapak tangan dan telapak kaki, dan paling tipis sebesar 0,5 mm pada daerah penis. Keberadaan kulit berperan dalam mencegah kehilangan cairan yang berlebihan dan mencegah masuknya agen-agen yang ada di lingkungan seperti bakteri, kimia, dan radiasi ultraviolet. Kulit juga akan menahan bila terjadi kekuatan-kekuatan mekanik seperti gesekan atau friction, getaran atau vibration, dan mendeteksi perubahan-perubahan fisik di lingkungan luar. Kulit memiliki fungsi beberapa. Yang pertama, sebagai pelindung, sebagai pengindra, penerima rangsang, termoregulasi, ekskresi, penyimpanan, penunjang penampilan, dan penyerapan. Fungsi kulit yang pertama ialah sebagai pelindung. Epidermis, terutama lapisan tanduk, berguna untuk menutupi jaringan-jaringan tubuh di sebelah dalam dan melindungi tubuh dari pengaruh-pengaruh luar seperti luka dan serangan kuman. Lapisan paling luar dari kulit ari diselubungi dengan lapisan tipis lemak yang menjadikan kulit tahan air. Kulit dapat menahan suhu tubuh, menahan luka-luka kecil, mencegah zat kimia dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh, serta menghalau rangsang-rangsang fisik seperti sinar ultraviolet dari matahari. Fungsi kulit yang kedua ialah pengindra. Kulit terdiri dari ujung-ujung saraf sensori di dermis dan subkutis, yaitu badan Ruffini, Krause, Meissner, dan Merkel, Renvier. Badan Ruffini menerima rangsangan panas, badan Krause untuk rangsangan dingin, serta badan taktil Meissner dan badan Merkel Renvier di epidermis yang menerima rangsangan percobaan. Fungsi kulit yang ketiga ialah penerima rangsangan. Kulit sangat peka terhadap berbagai rangsang sensorik yang berhubungan dengan sakit, suhu panas atau dingin, tekanan, rabaan, dan getaran. Kulit sebagai alat perasa dirasakan melalui ujung-ujung saraf sensasi. Fungsi kulit yang keempat ialah
termoregulasi. Kulit mengatur suhu tubuh melalui dilatasi dan konstruksi pembuluh kapiler serta melalui respirasi yang keduanya dipengaruhi oleh saraf otonom. Tubuh yang sehat memiliki suhu tetap kira-kira 98,6 derajat Fahrenheit atau sekitar 36,5 derajat Celcius. Ketika terjadi perubahan pada suhu luar, darah dan kelenjar keringat kulit mengadakan penyesuaian seperlunya dalam fungsinya masing-masing. Pengatur panas adalah salah satu fungsi kulit sebagai organ antara tubuh dan lingkungan. Panas akan hilang dengan penguapan keringat. Fungsi kulit yang kelima ialah ekskresi. Kulit mengeluarkan zat-zat tertentu, yaitu keringat dari kelenjar-kelenjar keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori keringat dengan membawa garam, yodium, dan zat kimia lainnya. Air yang dikeluarkan melalui kulit tidak saja disalurkan melalui keringat, tetapi juga melalui penguapan air transepidermis sebagai pembentukan keringat yang tidak disadari. Fungsi kulit yang keenam ialah sebagai penyimpanan lemak. Kulit dapat menyimpan lemak di dalam kelenjar lemak. Lemak di kulit dapat berfungsi untuk, yang pertama, menyimpan energi yang siap bakar, yang kedua, melindungi tulang dan otot dari goncangan maupun benturan, yang ketiga, penghubung antara saraf dan pembuluh darah yang ada di kulit dan otot, yang keempat, mengatur suhu secara berkelanjutan. Fungsi kulit yang ketujuh ialah sebagai penyerapan terbatas. Kulit dapat menyerap zat-zat tertentu, terutama zat-zat yang larut dalam lemak dapat diserap ke dalam kulit. Penyerapan terjadi melalui muara kandung rambut dan masuk ke dalam saluran kelenjar palit, merembes melalui dinding pembuluh darah ke dalam peredaran darah, kemudian ke berbagai organ tubuh lainnya. Fungsi kulit yang kedelapan ialah sebagai penunjang penampilan. Fungsi yang terkait dengan kecantikan yaitu keadaan kulit yang tampak halus, putih, dan bersih akan dapat menunjang penampilan. Fungsi lain dari kulit yaitu kulit dapat mengekspresikan emosi seseorang seperti kulit memerah, pucat, maupun kontraksi otot penegak rambut. Nah, kulit tersusun atas 3 lapisan yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Pada lapisan epidermis terdapat lapisan tanduk, lapisan bening, lapisan berbutir, lapisan bertaju, dan lapisan benih. Sedangkan pada lapisan kulit dermis terdapat kelenjar keringat dan kelenjar palit. Di kelenjar keringat terdapat kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Baiklah, mari kita bahas lapisan kulit epidermis. Epidermis berasal dari ektoderm, terdiri dari beberapa lapis atau multilayer. Epidermis sering kita sebut sebagai kulit luar. Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia dan memiliki tebal yang berbeda-beda, yaitu 400–600 mikrometer untuk kulit tebal atau kulit pada telapak tangan dan kaki, dan 75–150 mikrometer untuk kulit tipis seperti kulit selain telapak tangan dan kaki memiliki rambut. Epidermis dibedakan atas 5 lapisan epitel kulit. Selain sel-sel epitel, epidermis juga tersusun atas lapisan melanosit, sel Langerhans, sel Merkel, dan keratinosit yaitu sebagai berikut. Lapisan tanduk atau stratum corneum. Lapisan ini merupakan lapisan epidermis yang paling atas dan menutupi semua lapisan epidermis lebih ke dalam. Lapisan tanduk terdiri atas beberapa lapis sel pipih, tidak memiliki inti, tidak mengalami proses metabolisme,
tidak berwarna, dan sangat sedikit mengandung air. Pada telapak tangan dan telapak kaki, jumlah baris keratinosit jauh lebih banyak, karena di bagian ini lapisan tanduk jauh lebih tebal. Yang kedua, lapisan bening atau stratum lucidum. Disebut juga dengan lapisan barrier, terletak tepat di bawah lapisan tanduk dan dianggap sebagai penyambung lapisan tanduk dengan lapisan berbutir. Lapisan bening terdiri dari protoplasma sel-sel jernih yang kecil-kecil, tipis dan bersifat translucent sehingga dapat dilewati sinar atau tembus cahaya. Lapisan ini sangat tampak jelas pada telapak tangan dan telapak kaki. Lapisan kulit ini berfungsi untuk meredam gesekan antara lapisan epidermis. Yang ketiga ada lapisan berbutir atau stratum granulosum. Lapisan ketiga dari epidermis yang tersusun oleh sel-sel keratinosit berbentuk kumparan yang mengandung butir-butir di dalam protoplasmanya, berbutir kasar dan berinti mengkerut. Lapisan ini tampak paling jelas pada kulit telapak tangan dan telapak kaki. Lapisan kulit ini berfungsi untuk membentuk sel-sel pelindung kulit. Yang keempat, lapisan bertaju atau stratum spinosum. Disebut juga lapisan Malpighi, terdiri atas sel-sel yang saling berhubungan dengan perantaraan jembatan-jembatan protoplasma berbentuk kubus. Bentuk sel berkisar antara bulat ke bersudut banyak atau poligonal, dan makin ke arah permukaan kulit, makin besar ukurannya. Di antara sel-sel taju, terdapat celah antar sel halus yang berguna untuk peredaran cairan jaringan ekstraseluler dan pengantaran butir-butir melanin. Sel-sel di bagian lapis taju yang lebih dalam banyak yang berada dalam salah satu tahap mitosis. Lapisan ini berperan membentuk keratin, yaitu bahan pembentuk sel kulit, rambut, dan kuku. Yang kelima, lapisan benih atau stratum basale merupakan lapisan terbawah epidermis, dibentuk oleh satu baris sel torak atau silinder yang tegak lurus terhadap permukaan dermis. Dalam lapisan ini, sel-sel epidermis bertambah banyak melalui mitosis dan bergeser ke lapisan lebih atas, yang akan menjadi sel tanduk. Lapisan terdalam ini aktif membentuk sel kulit. Terdapat melanosit, yaitu sel pembentuk warna kulit atau pigmen yang berfungsi melindungi kulit dari radiasi sinar UV. Yang kedua ada lapisan kulit dermis. Dermis atau cutan atau cutaneus, yaitu lapisan kulit di bawah epidermis. Penyusun utama dari dermis adalah kolagen, membentuk bagian terbesar kulit dengan memberikan kekuatan dan struktur pada kulit, memiliki ketebalan yang bervariasi bergantung pada daerah tubuh. Dermis terdiri atas dua lapisan dengan batas yang tidak nyata, yaitu stratum papillare dan stratum reticular. Dermis merupakan bagian penting di kulit yang sering dianggap sebagai true skin, karena 95% dermis membentuk ketebalan kulit. Dermis adalah tempat ujung saraf perasa, tempat keberadaan kandung rambut, kelenjar keringat, kelenjar-kelenjar palit atau kelenjar minyak, pembuluh-pembuluh darah dan getah bening, dan otot penegak rambut atau musculus arrector pili. Ketebalan rata-rata kulit dermis diperkirakan antara 1-3 mm dan yang paling tipis terdapat di kelopak mata serta yang paling tebal terdapat di telapak tangan dan telapak kaki. Dermis terdiri atas kolagen yang membuat kulit berkerut kembali ke bentuk semula. Berkurangnya protein akan menyebabkan kulit menjadi kurang elastis dan mudah mengendur hingga timbul kerutan. Faktor lain yang menyebabkan kulit berkerut yaitu faktor usia atau kekurangan gizi.
Luka di kulit dapat menimbulkan cacat permanen karena dermis tidak dapat memperbaiki diri sendiri seperti yang dimiliki kulit ari. Adapun kelenjar kulit dermis, yang pertama kelenjar keringat atau sudorifera. Kelenjar keringat terdiri dari fundus atau bagian yang melingkar dan duet, yaitu saluran semacam pipa yang bermuara pada permukaan kulit membentuk pori-pori keringat. Kelenjar keringat mengatur suhu badan dan membantu membuang sisa-sisa pencernaan dari tubuh. Kelenjar keringat terbagi menjadi dua. Yang pertama kelenjar keringat ekrin, berbentuk ramping, bergulung-gulung, dan salurannya bermuara langsung pada permukaan kulit yang tidak ada rambutnya. Bertugas untuk mensekresikan cairan jernih, yaitu keringat yang mengandung 95-97% air dan beberapa mineral seperti garam, sodium klorida, granula minyak, dan glusida dari metabolisme seluler. Kelenjar keringat ini terdapat di seluruh kulit, mulai dari telapak tangan dan telapak kaki sampai ke kulit kepala. Jumlahnya di seluruh badan sekitar 2 juta dan menghasilkan 14 liter keringat dalam waktu 24 jam pada orang dewasa. Yang kedua, kelenjar keringat apokrin. Kelenjar keringat ini hanya terdapat di daerah ketiak, puting susu, pusar, daerah kelamin, dan daerah sekitar dubur atau anogenital. Menghasilkan cairan yang agak kental, berwarna keputih-putihan, serta berbau khas pada setiap orang. Karena sel kelenjar ini mudah rusak dan sifatnya alkali sehingga dapat menimbulkan bau. Kelenjar keringat apokrin jumlahnya tidak terlalu banyak dan hanya sedikit cairan yang disekresikan dari kelenjar ini. Kelenjar apokrin akan mulai aktif setelah memasuki usia akhir baligh, dan aktivitas kelenjar ini dipengaruhi oleh hormon. Kelenjar kulit dermis yang kedua yaitu kelenjar palit atau sebasea. Kelenjar ini terdapat di kulit kepala dan menghasilkan minyak untuk melumasi rambut dan kulit kepala. Pada umumnya, satu batang rambut hanya mempunyai satu kelenjar palit yang bermuara di saluran folikel rambut. Pada kebotakan orang dewasa, ditemukan bahwa kelenjar palit atau kelenjar sebasea membesar sedangkan folikel rambut mengecil. Kelenjar palit membentuk sebum atau urap kulit, terkecuali pada telapak tangan dan telapak kaki. Kelenjar palit terdapat di semua bagian tubuh, terutama pada bagian muka. Pada kulit badan, termasuk pada bagian wajah, jika produksi minyak dari kelenjar palit atau kelenjar sebasea berlebihan, maka kulit akan lebih berminyak sehingga memudahkan timbulnya jerawat. Yang ketiga, lapisan kulit hipodermis. Pada bagian subdermis ini terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Pada lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan getah bening. Untuk sel lemak pada subdermis, sel lemak dipisahkan oleh trabekula yang fibrosa. Lapisan terdalam yang banyak mengandung sel liposit yang menghasilkan banyak lemak. Disebut juga paniculus adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan, sebagai bantalan antara kulit dan struktur internal seperti otot dan tulang, sebagai mobilitas kulit, perubahan kontur tubuh dan penyekatan panas, sebagai bantalan terhadap trauma, tempat penumpukan energi. Lapisan ini mengandung jaringan lemak, pembuluh darah dan limfe, saraf-saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit, cabang pembuluh darah, dan saraf-saraf menuju lapisan dermis. Jaringan ikat bawah kulit
berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan organ dalam tubuh bagian dalam. Ketebalan dan kedalaman jaringan lemak bervariasi sepanjang kontur tubuh, paling tebal di daerah bokong dan paling tipis di daerah kelopak mata. Pada usia lanjut, kinerja liposit dalam jaringan ikat bawah kulit juga menurun. Bagian tubuh yang sebelumnya berisi banyak lemak, lemaknya berkurang sehingga kulit akan mengendur serta semakin kehilangan kontur. Adapun faktor yang mempengaruhi warna kulit. Setiap orang memiliki warna kulit yang berbeda-beda dan memiliki keunikan tersendiri dari segi warna, kelembapan, dan tekstur. Warna kulit manusia merupakan perpaduan dari kromofor 4 pigmen kulit, yaitu yang pertama merah atau oksihemoglobin, yang kedua biru atau deoksigenated hemoglobin, dan yang ketiga keratohyalin yang memberikan penampakan opaque pada kulit. Lapisan stratum corneum yang memiliki warna putih kekuningan atau coklat melanin merupakan determinan penentu perbedaan pada warna kulit. Dari semua bahan-bahan pembangun warna kulit, yang paling menentukan warna kulit adalah pigmen melanin. Jumlah pigmen melanin di kulit sangat dipengaruhi berbagai faktor seperti ras individu, gaya hidup, dan lingkungan. Melanin dibuat dari tirosin sejenis asam amino dan dengan oksidasi, tirosin diubah menjadi butir-butir melanin yang berwarna coklat. Serta untuk proses ini perlu adanya enzim tirosinase dan oksigen. Oksidasi tirosin menjadi melanin berlangsung lebih lancar pada suhu yang lebih tinggi atau di bawah sinar ultraviolet. Jumlah, tipe, ukuran, dan distribusi pigmen melanin ini akan menentukan variasi warna kulit berbagai golongan ras atau bangsa di dunia. Proses pembentukan pigmen melanin kulit terjadi pada butir-butir melanosom yang dihasilkan oleh sel-sel melanosit yang terdapat di antara sel-sel basal keratinosit di dalam lapisan benih. Melanosit memproduksi pigmen untuk perwarnaan kulit dari coklat sampai hitam. Darah dalam pembuluh dermal di bawah lapisan epidermis dapat terlihat dari permukaan dan menghasilkan pewarnaan merah muda. Ini lebih jelas terlihat pada kulit orang kulit putih atau Kaukasian. Keberadaan dan jumlah pigmen kuning, karotin, hanya ditemukan pada stratum corneum dan dalam sel lemak dermis dan hipodermis yang menyebabkan beberapa perbedaan pada pewarnaan kulit. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang anatomi dan fisiologi sistem integumen kulit yang berupa struktur sistem integumen yang terdiri dari lapisan kulit, fungsi kulit, dan faktor yang mempengaruhi warna kulit. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.